Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan manajemen keuangan. Di sini saya membahas tentang piutang. Langsung saja, piutang adalah hak untuk menagih seseorang. Piutang ini terjadi ketika perusahaan menjual secara kredit. Ada dua jenis piutang, yaitu piutang dagang yang adalah janji-janji lisan dari pembeli untuk membayar barang dan jasa yang dijual. Kedua, piutang wesel adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu. Selanjutnya, ada cadangan penurunan nilai. Cadangan penurunan nilai adalah perkiraan piutang tidak bisa ditagih dari perusahaan. Jika cadangan ini debit, maka kredit atau mengurangi aset. Jika cadangan ini debit atau kredit, menambahkan aset. Nah, sekarang yaitu dua metode cadangan kerugian piutang, yaitu metode penghapusan langsung dan metode cadangan. Metode penghapusan langsung yaitu jika perusahaan menemui pelanggan yang tidak bisa melunasi utangnya, maka didebit cadangan dan dikredit piutang dagang. Sedangkan metode cadangan, setiap akhir periode perusahaan memperhitungkan berapa cadangan yang memperkirakan berapa piutang yang akan ditagih. Penghapusan piutang apabila piutang tidak bisa ditagih. Selanjutnya, piutang tak tertagih. Ada dua presentasi di piutang tak tertagih ini. Pertama, persentase pendekatan penjualan. Pada persentase ini didasarkan pada pengalaman masa lalu dan mengantisipasi kebajikan kredit. Terus, mencapai pencocokan tepat biaya dengan pendapatan. Selanjutnya, saldo yang akan direkeni penyisihan tidak dianggap. Kedua, persentase pendekatan piutang. Terdiri dari adanya tidak cocok laporan piutang pada nilai realisasi kas. Perusahaan dapat menerapkan metode ini dengan menggunakan metode satu tingkat komposit dan jadwal penuaan menggunakan tingkat yang berbeda. Langsung saja kita masuk pada contohnya. Contohnya di sini piutang usahanya 80.000 dan cadangan piutangnya 1.750. Sales bersih penjualannya 580.000. Nah, di sini ada keterangan netnya 1% dan 4% gross. Nah, cara penyelesaiannya yaitu pertama bagian A-nya ini dengan 1% laba bersihnya, maka beban piutang tak tertagih di debit. Sedangkan piutangnya, cara perhitungannya yaitu 80.000 kali 1% sama dengan 950.000. Nah, beban piutang tak tertagih di debit 1.450. Cadangan piutangnya 1.450 diambil dari 80.000 dikali 4% sama dengan 3.200 dikurang dengan cadangan piutang yaitu 1.750 sama dengan 1.450. Nah, perbedaannya di sini dalam nomor A-nya tadi dalam netonya ini tidak dikurangi cadangan piutang karena di sini tidak dalam laba bersihnya ini tidak dikurangi cadangan piutang, sedangkan dalam kerugiannya bagian B ini dikurangi cadangan piutangnya 1.750. Nah, laporan piutang tak tertagih. Di sini saya mengambil PT Intermedia Capital. Laporan keuangannya pada tanggal 31 Maret 2021. Pertama, belum jatuh tempo 260.563 184.
saya kali 5% di sini ya. Jadi hasilnya 13.228.159. Jatuh temponya dari hari ke-1 sampai hari ke-30 38.449,788 kali 8% sama dengan 3.750,983. Dan hari ke-31 sampai ke-60 yaitu 44.860,685 kali 15% sama dengan 6.729. Dan hari ke-61 sampai ke-90 yaitu 14.639 dikali 20%. Hasilnya 2.927. Dan hari lebih dari 90 hari yaitu 100.762 dikali 25%. Hasilnya yaitu 25.190. Nah, totalnya di sini 459.275.000. Nah, di sini saya mengurangi cadangan kerugiannya. Cadangan kerugiannya di sini ada 37.923 dikurang dengan 459.275.000. Hasilnya 421.000. Nah, jurnalnya di sini yaitu beban cadangan piutang 923.000 dan cadangan piutangnya 37.923.000. Terima kasih.